Oke Sobat Digital, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk semua. Kita kembali lagi bersama Sobat Cyber Indonesia. Ya, kali ini kita akan bahas terkait OTT atau over the top. Ada yang tahu? Apa sudah ada yang tahu istilah-istilah ini? Nah, OTT kita akan bahas tuntas. Nah, sebelumnya kita juga pernah bahas, tapi kita akan bahas lebih mendalam lagi sekarang terkait apa saja sih OTT itu dan apa saja keuntungan yang didapat oleh negara kita nih dari OTT. Oke, kita akan bahas di channel ini, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, oke. Kita akan bahas sekarang nih OTT. OTT itu apa? Mungkin kalian sudah pernah lihat video sebelum ini terkait OTT juga nih di pojok kiri nih. Nanti kalian klik aja kalau belum lihat. Nah, kita akan bahas terkait OTT. OTT itu over the top. Mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Over the top itu istilah yang sering digunakan oleh regulator dan juga operator telekomunikasi. Kalau kita user lebih mengenalnya adalah aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, itu OTT. Nah, OTT adalah elemen penting nih yang ada di handphone atau di gadget kita. Nah, akan semakin penting dari nilai broadband, rantai nilai broadband, inovasi dalam OTT yang telah menghasilkan layanan internet yang kaya dan beragam konten. Mungkin kalian juga banyak lah, dan telah mendorong permintaan konsumen untuk akses internet broadband yang pada gilirannya merupakan pendorong utama bagi operator jaringan untuk meningkatkan dan memperluas jaringan mereka. Namun sayangnya, kita lihat dari 1,7 miliar website yang ada di internet hari ini, yang ada di dunia nih, 1,7 miliar website, segelintir saja nih yang mendominasi pipa-pipa jaringan telco atau ISP. Nah, dan mendapatkan manfaat ekonomi yang luar biasa. Nah, apa aja sih? Mungkin kalian bisa tahu sendirilah apa saja sih yang setiap hari teman-teman pakai, ya kan? Facebook, Google, Instagram, dan lain-lain. Nah, itu yang memang itu yang segelintir aja tuh, banyak banget. Dari 1,7 M itu hanya cuman segelintir yang bisa memanfaatkan jaringan di di internet seperti itu. Nah, dampak OTT tersebut terhadap pendapatan negara apa? Ada yang udah tahu belum? Nah, pendapatan negara, OTT itu kenyataannya tidak sama sekali pernah membayar ongkos infrastruktur dan bahkan pada saat yang sama menghilangkan pendapatan utama dari operator. Apa aja sih pendapatan utama dari operator? Yaitu voice dan message. Memang itu akan menghilangkan. Karena apa? Sekarang kan sudah bisa voice application, ya kan, messaging application seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Nah, mungkin ini yang harus dicermati. Nah, sementara pertumbuhan dan pendapatan dari kenaikan berlangganan data seluler dan apalagi jaringan tetap, ya, yang tidak mengenal terminologi payload secara offsite tidak mampu mencukupi penurutan pendapatan utama voice dan messaging. Nah, bagaimana sih operator jaringan dituntut harus terus melakukan investasi jaringan untuk membuka akses wilayah yang begitu luas dan juga ketidakmerataan infrastruktur seperti di Indonesia. Coba kalian bayangkan, kalian pernah merasakan nggak kalau Facebooknya lemot, terusnya Instagramnya lemot, atau Googlenya lemot, atau aplikasi kalian lemot, kalian pasti menyalahkannya pasti operator. Nah, itulah yang saya tadi bilang, operator dituntut untuk terus berkewajiban melakukan investasi jaringan, membuka akses wilayah yang begitu luas, tetapi tidak ada sumbangsinya dari OTT.
Siapa sih pemakai jaringan itu? Jaringan itu adalah OTT. Oke, kita lanjut membahas bagaimana sih nilai tawar operator dan OTT, ya kan? Saat ini ketimpangannya sangat timpang antara posisi tawar operator dan OTT. Seperti apa? Coba kalian bayangkan yang tadi saya coba contohkan. Kalian lebih penting ada Facebook, ya kan, ada aplikasi, ya kan, tapi kalian pasti juga berpikir operatornya juga harus stabil, internetnya cepat, seperti itu kan. Nah, itulah nilai tawarnya. Tetapi hari ini yang paling banyak melakukan pengambilan keuntungan adalah OTT. Kenapa? Kita akan bahas. Nah, sebagai contoh nih, ya kan, Telkomsel atau operator lainnya deh, dalam memberikan kepastian layanan akses yang cepat, ya kan, untuk seluruh pengguna internet, terpaksa memberikan fasilitas penempatan server gratis sampai ke ujung kepada Facebook dan juga Google dan lain-lainnya, operator jaringan, ya kan. Nah, operator jaringan itu bukan OTT yang harus berpendapatan langsung kepada, jadi operator itu yang mendapatkan komplain, ya kan, manakala akses internetnya mengalami hambatan yang tadi saya sudah contohkan. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan. Seyogianya sih sekarang keberhasilan internet itu kalau menurut kami adalah bergantung pada interkoneksi antara jaringan yang handal, efisien, dan juga hemat biaya. Bukan dibebankan pada operator saja, tetapi juga kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan. Dalam konteks teknologi informasi dan telekomunikasi atau TIK, nah, kita sekarang mengenal namanya keamanan informasi, merupakan faktor penting nih dalam tata kelola data hari ini. Nah, kenapa? Karena penyelenggara layanan OTT asing yang tidak terkendali dalam mengelola data dapat menjadi ancaman nih terhadap kedaulatan negara kita, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan negara. Coba kalian bayangkan, hari ini banyak banget isu-isu yang beredar tentang Facebook, Telegram, ya kan, dan banyak sekali WhatsApp grup kita yang tersebar dan nomor-nomor handphone kita yang tersebar di search engine Google. Nah, gimana dengan data-data yang memang kita sudah serahkan kepada mereka? Apakah mereka bisa memberikan kepastian? Nah, kita sih sebenarnya fine aja asal ada peraturan yang memang ini diberikan oleh negara. Nah, seperti kita lihat akhir-akhir ini ada Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, APJATEL, APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu mendukung rencana peraturan pemerintah terkait pos telekomunikasi dan penyiaran atau RPP Postelsiar. Nah, sebab RPP Postelsiar ini mewajibkan pelaku usaha asing kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lokal. Nah, di sini APJATEL menjelaskan banyaknya manfaat yang diambil dari kewajiban OTT global untuk bekerja sama dengan penyelenggara jaringan di Indonesia. Dengan menyewa kapasitas dari penyelenggara jaringan, OTT global dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, jadi itu ada feedback untuk negara kita dan juga untuk pelaku usaha lokal di Indonesia. Seperti yang diketahui, RPP Postelsiar ini versi terbaru mewajibkan seluruh pelaku usaha di Indonesia dan atau pelaku usaha asing atau yang kerap disebut perusahaan penyedia layanan OTT global untuk melakukan kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, beberapa prinsip yang dapat mengguidance untuk menjaga industri telekomunikasi dalam negeri antara lain, coba kita lihat. Yang pertama,
kesetaraan praktik berusaha dengan memperhatikan persaingan usaha yang sehat dengan operator telekomunikasi dengan penyelenggara layanan OTT asing. Kegiatan yang dilarang sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli persaingan usaha yang sehat. Nah, di sini sudah jelas jika pelaku usaha itu harus tidak boleh monopoli. Nah, kalau kita lihat yang kedua terkait penetapan mandatory obligation untuk kewajiban bekerja sama dengan melakukan interkoneksi tarif yang fair dan dengan operator telekomunikasi bagi setiap penyelenggara layanan OTT asing, memastikan penyelenggara OTT asing masuk dalam yurisdiksi Indonesia. Oke. Untuk akhir kata di video ini tadi sudah jelas semuanya yang kita bahas tentang OTT. Jadi jas merah, jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah. Ingat apa kata Bung Karno? I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita untuk membahas OTT. Jika ada request pembahasan tentang yang lain, komen aja, komen di kolom komentar. Apa aja yang mau dibahas, nanti kita akan coba buatkan konten buat teman-teman semua. Yang jelas negara kita harus berdaulat digital, kita harus mempunyai kedaulatan digital, dan kita juga sebagai user harus bagaimana kita juga tinggi literasinya untuk menggunakan semua apa saja yang di dunia digital. Akhir kata dari kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sobat Cyber Official Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.